Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Madedia Dwi Cahyani dengan NIM 25170512006 dari kelas K. Pada kesempatan ini, di sini saya akan menjelaskan materi tentang catur marga dan tempat suci dalam agama Hindu dengan judul PowerPoint, Catur Marga dan Denyar Suci di Era Digital, Merawat Spiritualitas di Antara Ritus dan Realitas. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, pura itu seharusnya menjadi oase ketenangan. Namun realitasnya berkata lain, begitu banyak mahasiswa yang rajin sembahyang tapi tidak jujur. Dan generasi muda lebih suka berfoto daripada berdoa. Kemudian pura-pura tua saat ini mulai terbengkalai. Pertanyaannya, di manakah letak persoalannya? Tentunya kita harus tahu terlebih dahulu landasan teorinya dengan memahami catur marga. Catur marga sendiri berasal dari bahasa Sanskerta dengan catur yang artinya 4 dan marga artinya jalan. Maka catur marga dapat diartikan sebagai 4 jalan menuju Tuhan, yang dimana dengan bagian-bagiannya. Yang pertama, Bhakti Marga, jalan pengabdian cinta kasih. Yang kedua, Karma Marga, yaitu jalan perbuatan tulus ikhlas. Yang ketiga, Jnana Marga, yaitu jalan pengetahuan kebijaksanaan. Dan yang terakhir yaitu Raja Marga, yang artinya jalan meditasi pengendalian diri. Yang dimana keempatnya tentunya akan saling melengkapi dan akan menuju tujuan dalam agama Hindu yang disebut dengan Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, atau disebut dengan kebahagiaan lahir dan batin. Namun sayangnya praktik keagamaan modern parsial, begitu banyak umat hanya terpaku pada satu jalan saja. Padahal sebenarnya memisahkan keempatnya sama saja seperti terbang dengan satu sayap, yang artinya akan terjadi ketimpangan. Kemudian ada 10 kasus ketimpangan spiritual. Yang pertama, kasus 1. Mahasiswa rajin sembahyang tapi tidak jujur, artinya ritual tanpa etika. Ia hanya menyentuh permukaan Bhakti Marga dan juga mengabaikan Karma Marga, yang dimana bakti sejati harus tampak dalam perilaku. Ketidakjujuran cermin pikiran dikuasai oleh karma dan juga tresna, yang dimana jika sembahyang tak membersihkan kebiasaan buruk, ia baru geterakan fisik saja, bukan penghayatan batin. Yang kedua, kasus kedua, generasi muda datang ke pura hanya berfoto. Tentu penyebabnya itu krisis pemaknaan dan juga lemahnya literasi spiritual. Sebenarnya pura itu tereduksi untuk menjadi latar estetis, dan solusinya adalah libatkanlah mereka sebagai duta pura, yaitu menjadi pemandu yang menjelaskan makna arsitektur, filosofi upacara, dan juga etika di pura, dan libatkanlah media sosial sebagai sarana edukasi. Kasus ketiga, sekelompok mahasiswa bersihkan pura pasca upacara. Artinya ini merupakan praktik nyata dalam Karma Marga. Ngayah sendiri bukan sekadar kerja fisik, tetapi pengabdian menyucikan hati. Membersihkan pura berarti merawat rumah Tuhan dan juga diri sendiri. Kasus keempat, mahasiswa lebih tertarik mempelajari Weda. Dalam Jnana Marga sendiri, ini sangat dibenarkan bahkan terpuji, selama tidak sombong intelektual. Namun idealnya pengetahuan sendiri diintegrasikan ke tindakan nyata dan dipersembahkan dengan bakti. Selanjutnya kasus kelima, umat meditasi dan yoga pagi di pura. Ini merupakan penerapan Raja Marga yang bermanfaat menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, membuka ruang merasakan kehadirat Tuhan, dan juga keheningan pagi di Joran Pura adalah kanvas sempurna untuk kedamaian batin. Selanjutnya kasus ke-6, wisatawan tidak sopan. Ini artinya pakaian mereka kurang pantas. Mungkin bisa juga bicaranya cukup keras. Dan sikap idealnya berpakaian sopan seperti kamen, selendang, maupun udeng. Dan juga berbicara lembut dan fokus pada Tuhan. Solusinya adalah sistem zonasi Trimandala. Dengan adanya papan informasi interaktif seperti area luar untuk edukasi, area inti dijaga kekusyukannya. Kasus ketujuh yaitu konflik pembangunan pura baru. Solusi catur marga seperti Karma Marga yaitu gotong royong dan musyawarah, Jnana Marga yaitu kaji kitab suci bersama, selanjutnya Bhakti Marga yaitu ingat ini pengabdian kepada Tuhan, dan Raja Marga yaitu menenangkan emosi. Dan tentunya integrasi keempatnya merajut perbedaan jadi kebersamaan. Selanjutnya kasus ke-8, pura sebagai tujuan wisata, yang merupakan pisau bermata dua.
Dampak positifnya yaitu peluang ekonomi, edukasi lintas budaya. Dan dampak negatifnya yaitu mengganggu kekusyukan, komodifikasi sakralitas, dan solusinya yaitu pengelolaan bijak dengan zonasi Trimandala, regulasi tegas, dan edukasi berlanjutan. Sebenarnya pura itu boleh terbuka, namun kesuciannya itu tidak boleh terusik. Kasus ke-9. Umat fokus sembahyang tapi abai sosial, artinya ketimpangan spiritual. Tempat suci itu seharusnya jadi stasiun pengisian energi dharma untuk masyarakat, bukan tentang mengasingkan diri. Dan kesalehan ritual beriringan dengan kesalehan sosial. Selanjutnya kasus 10 yaitu kasus terakhir. Pura-pura tua saat ini mulai terbengkalai, artinya ini merupakan panggilan darurat. Dan langkah konkretnya yaitu libatkanlah mereka ya generasi muda sebagai duta pura, seperti adanya program ngayah rutin, edukasi filosofis, dan juga digitalisasi dokumentasi. Kemudian ada integrasi catur marga di pura, seperti bakti, yaitu memuja dengan cinta, kedua karma ngaya tanpa pamrih, yang ketiga raja, yaitu meditasi dan hening, yang keempat jenana, yang artinya mempelajari ajaran suci. Sebenarnya spiritualitas utuh itu akan melahirkan pribadi saleh ritual, yang bermanfaat sosial, bijaksana, dan juga tenang batin. Sehingga ritual tanpa etika itu akan hampa, pengetahuan tanpa pengabdian akan sombong, meditasi tanpa aksi akan mandul, dan bakti tanpa pemahaman akan buta. Selanjutnya ada denyar suci di era digital. Denyar suci merupakan getaran suci yang lahir dari keheningan meditasi pagi buta yang dijelaskan pada kasus 5, peluh bakti membersihkan pelinggih dijelaskan pada kasus 3, ketekunan mempelajari lontar usang dijelaskan pada kasus 4, dan kejujuran setelah keluar dari pura dijelaskan pada kasus 1. Dan di era digital saat ini yang cukup bising, tentunya merawat denyar suci itu artinya memastikan catur marga tidak hanya dihafal tetapi juga dihidupi. Sehingga kita sebagai manusia, mari jadikan setiap langkah untuk menuju pura sebagai langkah untuk menyucikan diri, dan juga setiap langkah keluar pura sebagai langkah menyebarkan kesucian. Sehingga dapat disimpulkan, catur marga itu bukan konsep abstrak di bangku kuliah, melainkan ia nafas kehidupan yang menghidupi pura sendiri atau tempat suci itu sendiri adalah cerumah di mana nafas itu pertama kali dihela untuk dihembuskan ke seluruh penjuru dunia. Dan hanya dengan merajut benang sutra catur marga, pura sendiri akan kembali menjadi jagatnata atau pusat penataan lahir dan batin, dan menjadikan kita sendiri itu menjadi pribadi yang utuh, harmonis vertikal dengan Tuhan, dan horizontal dengan sesama alam dan budaya, sehingga akan mencapai tujuan dalam agama Hindu yang disebut dengan Maksartam Jagarita Yacha Iti Dharma, artinya kebahagiaan lahir dan batin, yang merupakan tujuan akhir dari atau dalam agama Hindu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan maupun dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.